Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang berbahagia, beberapa hari ini kita seolah-olah disibukkan dengan berita-berita bentrokan antara dua organisasi masyarakat keislaman yang sama-sama besar dan sama-sama mempunyai massa. Bentrokan terjadi saat acara ceramah Habib Muhammad Rizik Syihab dalam acara peringatan bulan Muharram di Desa Pekundan, Kecamatan Patarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Bentrokan itu melibatkan dua ormas besar, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWI LS, dan Front Persatuan Islam atau FPI. Dalam hal ini, sebelum kita membahas mengenai kronologi kejadian bentrokan, maka sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWLS dan Front Persatuan Islam atau FPI. Berikut profil singkatnya. PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, adalah sebuah organisasi masyarakat atau ormas yang didirikan pada 29 Agustus 2023 di Buntet, Cirebon. PWILS dideklarasikan secara resmi pada 6 Oktober 2023 di Cilacap. Ormas ini mengusung semangat nasionalisme, keislaman Nusantara, dan penolakan terhadap klaim nasab Ba'alawi yang dianggap tidak sah secara ilmiah dan historis oleh para pendirinya. Visi utama PWILS yang pertama, menjaga ajaran Wali Songo yang dianggap sebagai warisan Islam Nusantara. Kedua, menolak doktrin radikal transnasional yang dinilai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melawan klaim nasab palsu yang dikaitkan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mendorong Islam yang toleran, nasionalis, dan rahmatan lil alamin. Pada struktur dan kepemimpinannya, PWILS mempunyai Ketua Umum Kiai Haji Abbas Billy Yahsi, pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan pada struktur Panglima Pusat Laskar Sabilillah terdapat Kiai Syarifuddin. PWILS juga mempunyai target anggota sejumlah 2 juta orang dalam 2 tahun. PWILS menggelar Mukernas yang pertama di Islamic Center Bekasi tanggal 7-8 Maret 2024 untuk menyusun program kerja nasional, aktif dalam penolakan terhadap tokoh-tokoh kontroversial seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Novel Ar-Idrus yang dianggap membawa narasi provokatif, kontroversi, dan kritik. Bukan bagian resmi dari Nahdlatul Ulama, meskipun digagas oleh tokoh-tokoh Nahdiyin, dituding oleh sebagian kalangan sebagai gerakan ideologis yang menyudutkan kelompok habaib dan menyebarkan narasi anti nasab Ba'alawi. Pengurus besar Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa PWILS bukan bagian otonom Nahdlatul Ulama dan tidak berhak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. PWILS sendiri menjadi suatu fenomena baru dalam landscape ormas Islam Indonesia dengan pendekatan yang tegas terhadap isu-isu kebangsaan, keislaman lokal, dan
pada klaim nasab. Setelah membahas organisasi PWI-LS, maka kali ini kita juga akan membahas tentang profil dari FPI, Front Persatuan Islam atau FPI, adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh mantan pengurus dan simpatisan Front Pembela Islam setelah pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan FPI pada 30 Desember 2020. Pembentukan FPI sebagai respon atas pelarangan aktivitas FPI oleh pemerintah. FPI sendiri dideklarasikan pada 30 Desember 2020 oleh tokoh-tokoh seperti Munarman, Ahmad Sabri Lubis, dan Habib Idrus Al-Habsyi. Tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Status hukum dan dinamikanya. Pemerintah menyatakan bahwa FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Meski begitu, Front Persatuan Islam diperbolehkan berdiri sebagai organisasi baru selama tidak melanggar hukum. Nama ini kemudian diganti menjadi Front Persaudaraan Islam setelah diketahui bahwa nama Persatuan Islam sudah digunakan oleh ormas lain yang lebih dulu berdiri. Perbedaan dengan FPI lama, tokoh dan struktur awalnya mirip, namun secara hukum dianggap sebagai entitas baru. Fokus kegiatan mulai bergeser dari aksi massa ke dakwah, pendidikan, dan advokasi hukum. Front Persatuan Islam adalah contoh bagaimana organisasi masyarakat bisa bertransformasi secara legal dan ideologis setelah pembubaran resmi. Setelah kita membahas dua profil organisasi masyarakat keislaman ini, maka kita akan membahas bagaimana kronologis bentrok yang terjadi pada malam itu. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar, menjelaskan kronologis kejadian sebelum bentrokan itu terjadi. Awalnya, rombongan Habib Rizik Syihab hendak masuk lokalisasi tablik akbar di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu malam pukul 10 waktu Indonesia Barat lewat depan panggung. Rombongan sempat dihadang brigade polisi dan diarahkan agar lewat jalur belakang panggung, tapi komandan tim pengawalan Habib Rizik Syihab menolak dan sempat berdebat dengan polisi. Argumen tim pengawalan Habib Rizik Syihab berkata bahwa jalur depan panggung sudah disterilkan oleh panitia dan juga para warganya. Akhirnya, Habib Rizik Syihab lewat depan panggung dengan aman, lalu mengisi ceramah dengan sukses dan berkah. Ternyata, jalur belakang panggung sudah dikuasai oleh PWI-LS yang sedang menunggu untuk menghadang Habib Rizik Syihab ketika turun dari panggung. Akhirnya, panitia dan warga yang ada di jalur belakang panggung bentrok dengan massa PWI-LS. Disebutnya, kemudian PWI-LS dipukul mundur dari jalur tersebut. Namun, alhamdulillah setelah itu polisi melindungi warga dan juga panitia meski sebelumnya telah terjadi bentrok dan membuat pihak warga dan panitia serta dari pihak PWI-LS luka-luka karena bentrok. Imbuhnya, sedikitnya 5 orang terluka akibat kejadian ini. Sejumlah saksi mengatakan bahwa bentrokan pecah pada malam hari itu. Warga sempat mengatakan insiden berlangsung singkat tetapi intens. Banyak FPI, mungkin bajunya putih, mengejar orang-orang yang berbaju hitam dari kubu PWI. Kejadiannya berlangsung sekitar 15 menit. Ratusan anggota PWI-LS yang berkumpul di masjid sekitar lokasi berusaha merangsek masuk ke acara tablik akbar ceramah yang diisi oleh Habib Rizik Syihab.
Lalu, bagaimana PBNU dalam menyoroti bentrok antara PWILS dan juga FPI? Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhadjir, menyoroti bentrok yang melibatkan Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS, dan Front Persatuan Islam (FPI). Kiai Afif mendorong agar pemerintah harus menjadi penengah dalam konflik horizontal yang terjadi di Petarukan, Pemalang pada Rabu malam. Menurutnya, yang punya kewajiban menjadi penengah adalah yang punya kekuasaan, terutama kekuasaan struktural pemerintah atau kekuasaan kultural seperti para ulama dan sebagainya. Beliau menanggapi, tapi tanggung jawab paling besar tetap di tangan negara, harus turun tangan. Beliau menjelaskan bahwasanya konflik semacam ini berseberangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam soal mencintai atau membenci Nabi Muhammad menganjurkan sewajarnya, bukan berlebihan. Selanjutnya, ia pun menegaskan cara sederhana untuk bermanfaat kepada agama bagi setiap pemeluknya ialah dengan tidak berperilaku yang merugikan agama. Oleh karena itu, Kiai Afif mengajak masyarakat agar selalu menggunakan akal sehatnya dalam beramal, sebab dengan memberdayakan fungsi itu, seseorang dapat mengetahui mana kawan dan lawan yang sesungguhnya. Itu tadi penjelasan singkat mengenai permasalahan-permasalahan bentrok yang terjadi antara PWILS dan juga FPI. Dan juga tanggapan dari tokoh ulama PBNU. Semoga kita dapat membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, serta tidak memusuhi dengan berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.